Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Geografi bersama saya Agnes Setiawan. Kita lanjut lagi membahas soal UP atau P3K nih ya untuk para pejuang ujian ini supaya nantinya punya wawasan yang lebih dalam lagi ya dan ketika mengerjakan soal tuh lebih oke lagi gitu kan. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalain loncengnya supaya nanti update terus materi soal-soalnya di channel ini ya. Kita langsung ke nomor 16. Kemarin sudah 1 sampai 15 ya. Kita lanjut lagi ya. Jadi bersabar aja, kita bertahap ya karena lumayan agak capek juga bikin videonya nih. Ini tentang bumi sebagai planet nih. Kejadian gerhana bulan menunjukkan bahwa bulan seolah-olah menghilang atau tidak tampak oleh manusia di permukaan bumi disebabkan apa? Bumi berada di antara bulan matahari, bulan berada dalam garis lurus dengan bumi. Bumi lebih besar dibanding matahari, bulan tidak memiliki sinar sendiri, bumi menghalangi kenampakan bulan. Oke. Ini kan berarti ditanya mekanisme atau apa ya? Jadi ketika gerhana bulan terjadi kan terjadi konjungsi ya. Jadi bumi, bulan, matahari itu dalam kondisi yang garis lurus, tapi posisinya kan matahari, bumi, bulan gitu ya. Nah, jadi ketika mana nih? Ini ya. Nah, ini posisi lunar eclipse ya, jadi gerhana bulan. Jadi ini matahari, ini bumi, ini bulan ya, gitu. Kenapa terjadi demikian? Jadi kalau kelihatannya kayak gini nih, ini bayangan bumi ya kelihatan kan. Jadi menutupi bulan gitu ya. Karena kan konjungsi. Itu. Kenapa ini terjadi? Karena bulan tidak punya cahaya sendiri, dia kan dari matahari. Ketika si bumi kita ini tepat berada di tengah-tengah sini bulan, ya makanya matahari ya tidak bisa mengenai bulan sinarnya sehingga nggak kelihatan gitu ya. Pada waktu misalkan siang hari pun bulan tuh ada bulan, tapi kan karena cahaya matahari lebih besar ya, makanya bulannya kelihatannya kan nggak terlalu terang ya gitu ya. Jadi karena bulan tidak memiliki cahaya sendiri, makanya ketika terjadi konjungsi ya seolah-olah menghilang gitu ya. Ini kan seolah-olah ketutup. Nah ini ya, ketutup oleh bayangan bumi gitu ya. Karena posisinya segaris gitu ya di sini. Ini konjungsi namanya. Kalau bulannya posisinya di sini, matahari, bulan, bumi itu gerhana matahari gitu kan. Tapi kalau seperti ini gerhana bulan gitu ya. Jadi jawabannya ini seolah menghilang ya atau tidak tampak karena ya ini karena bulan tidak memiliki cahaya sendiri gitu. Dia tergantung dari matahari gitu kan. Itu ya. Nomor 17, pengembangan bahan industri di Indonesia mampu berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Komoditas agroindustri yang sudah menembus pasar internasional apa ya? Agroindustri itu ya pertanian tapi skala industri. Minyak atsiri, karet, teh, kopi, coklat, minyak atsiri, teh, cengkeh, minyak nilam, coklat, cengkeh, gula, karet tebu, minyak kelapa sawit. Ini datanya harus lihat data statistik ya. Saya sih sudah mencari-cari dan cukup bingung juga untuk soal ini. Jadi coba ya kita lihat. Di sini, nah ini misalkan kita coba cek. Kalau kopi udah masuk pasti ya kopi kita itu sudah masuk tembus pasar internasional. Cuman yang lainnya kita lihat seperti apa ya. Minyak atsiri itu apa, kemudian kakao apa. Nah ini produk agroindustri kita itu terbesar tuh ini kopi udah pasti ya. Kemudian kacang-kacangan, rosin, lada, kakao, coklat, vanili, jagung, rosin tuh apa ya? Saya kurang paham. Jadi ada kopi, kakao udah pasti ya. Kita lihat ke sini, kopi, kakao ini di sini berarti ya sudah. Ya sudah ini berarti kopi, coklat, minyak atsiri. Minyak atsiri itu sejenis fragrant jadi kayak pengharum gitu ya. Untuk pewangi gitu, untuk parfum gitu ya. Itu minyak atsiri. Jadi saya cenderung ke yang ini, kopi, coklat dan minyak atsiri di sini. Ya, karena di data statistik ini kopi terbesar memang dan dengan yang ini kacang, lada, kakao ini ya. Jadi ya sudah jawabannya yang ini ya, yang B lah gitu.
Jadi kalau ada soal tipe gini harus cari data statistik. Kamu baca lagi nih, misalkan kalau ini datanya data agroindustri, kamu cari data misalkan perikanan ya gitu. Coba menerawang gitu ya, data perkebunan, data pertambangan, ya batu bara berapa, paling banyak ekspor batu bara kemana, ya minyak bumi kemana gitu. Jadi itu pengembangan konsep dari tiap butir soal gitu ya. Nomor 18, tema penelitian terkait cuaca dan iklim dalam perspektif geografi adalah apa? Dampak cuaca ekstrim terhadap kejadian banjir di kawasan kota, tren cuaca iklim terhadap peningkatan bencana alam, iklim ekstrim menyebabkan bencana banjir atau kekeringan, suhu tinggi menyebabkan lahan fuso karena kekurangan air, peningkatan suhu bumi yang diakibatkan oleh global warming. Nah, ini lumayan agak nyut-nyutan juga nih. Ya, jadi mana yang kira-kira cocok dalam tagnya geografi nih terkait penelitian cuaca iklim, mana yang sekiranya lebih apa ya, lebih enak gitu ya, lebih top lah gitu ya. Coba mikir sedikit sementara waktu, mana coba. Kira-kira hampir semuanya mungkin ini bisa aja benar, tapi yang mana gitu ya. Oke. Ingat geografi itu ya, ingatnya ada pendekatan ke lingkungan, kewilayahan ya, kompleks wilayah, ada distribusi, prinsip penyebaran, deskripsi itu kan, interrelasi ya. Nah, kalau interrelasi pasti ada keterkaitan terhadap gitu ya, antara ini A dan B kalau saya. Ya, saya lebih memilih yang ini, tren cuaca iklim terhadap peningkatan bencana alam. Jadi sekarang itu kan lagi ada semacam pergeseran cuaca iklim ya, karena entah itu apa nanti kan diteliti. Apa itu karena global warming, apa karena efek rumah kaca, apa karena manusia, aktivitas industri dan lain-lain, kan banyak ya variabelnya. Nah, nanti dikaitkan terhadap peningkatan bencana alam. Nah, apakah perubahan cuaca iklim dalam misalkan 10 tahun terakhir itu meningkatkan intensitas bencana alam di beberapa wilayah, misalkan di negara mana ya, A, B, C, D gitu kan. Jadi seperti itu. Ini karena kalau ada kata terhadap, ini interrelation, interrelasi ya gitu. Nah, jadi ya pasti bingung antara A dan B sih kalau mungkin yang baru-baru mencoba mengerjakan soal tipe ini ya. Nah, jadi kurang lebihnya yang ini, yang tren cuaca. Jadi ada perubahan ya kan, perubahan pergeseran cuaca iklim misalkan dalam rentang waktu tertentu ya, 5 tahunan kayak 10 tahun itu kan, 20 tahun terhadap peningkatan bencana alam gitu. Apakah segimana gitu ya, banyaknya gitu ya, berapa persen gitu ya. Yang tadinya banjir cuman terjadi 5 kali gitu, sekarang jadi misalkan 10 kali setahun misalkan gitu ya. Jadi kan itu perubahannya. Nah, jadi yang ini ya jawabannya. Nomor ke-19, Indonesia memiliki kekayaan flora yang lebih beragam daripada di Amerika, karena memiliki apa nih? Tanahnya lebih subur, iklimnya lebih bervariasi, negara agraris, kepulauan, banyak gunung api. Oke. Nah, kalian harus paham dulu faktor penyebaran flora fauna. Jadi apa sih yang menyebabkan kondisi vegetasi ya, flora itu bermacam-macam. Tentunya pastinya ini adalah iklimnya bervariasi. Ya, jadi jenis flora itu dipengaruhi oleh kondisi iklim. Ada yang basah, lembab, kering gitu kan. Dari mulai dataran rendah sampai dataran tinggi itu beda jenis vegetasinya. Nah, jadi Indonesia itu memiliki lebih dari 200 variasi iklim curah hujan. Coba kita lihat. Ada datanya di sini nih ya. Di National Geographic kalau nggak salah. Indonesia memiliki 200 apa ya? Variasi iklim coba kalau nggak salah. Sorry ya. Nanti oke, ada nggak di sini? Ini variasi iklim nanti muncul nggak? Saya pernah baca sih. Jadi Indonesia itu punya karakter curah hujannya berapa ratus gitu ya. Oke. Oke. Variasi musim coba. Kita sambil menunggu ini agak lemot, sorry ya. Oke, saya dulu dapat tapi lupa keywordnya itu apa gitu ya. Jumlah variasi curah hujan.
Indonesia. Pokoknya 200-an lebih gitu. Jadi tiap daerah itu punya karakter datangnya curah hujan yang berbeda-beda gitu. Ya nggak sama. Jurnal 8 analisis anomali coba. Oke. Variasi iklim. Pokoknya saya pernah dapat ya. Kalau nggak salah itu di National Geographic gitu. Coba kita lihat jurnalnya ya. Jadi teman-teman harus coba baca-baca gitu ya, jangan sampai nggak paham tentang kondisi Indonesia yang rumit ini ya. Emang rumit sih, jadi ini aja misalkan pola curah hujan ada 3 ya, ada ekuatorial, monsun, tipe lokal. Nah cirinya apa? Silakan dibaca gitu kan, gitu ya. Jadi memang seperti itu sih, Indonesia tuh punya 200-an lebih variasi curah hujan, makanya jenis vegetasinya yang berbeda gitu ya. Nah, gitu. Jadi nanti cek aja sendiri ya kamu di Google ya. Pokoknya iklim kita tuh bervariasi. Udah iklimnya ada yang berdasarkan ketinggian ya, yang dari dataran rendah, sejuk, sedang itu kan. Kemudian ada iklimnya tadi pola monsun, ekuatorial, ada pola lokal, itu macam-macam jadinya. Ada yang dipengaruhi oleh laut, ada yang enggak gitu ya. Jadi seperti itu. Kenapa floranya macam-macam? Karena iklimnya beda-beda gitu. Jangan salah, kondisi beda curah hujan tuh beda terhadap jenis vegetasi yang nanti akan tumbuh gitu ya. Oke, jadi gitu. Silakan dicek aja nanti ya di search engine di Google. Pokoknya keywordnya tentang itu deh, variasi iklim di Indonesia gitu. Cek aja ya, ada banyak. Gitu. Jadi semakin lembab sebuah tempat tuh sebetulnya jenis vegetasinya makin banyak dan biodiversitasnya makin tinggi, kayak hutan Amazon ya, hutan di Afrika itu kan. Jadi sebetulnya konsep dasarnya itu, si tumbuhan hewan itu lebih banyak berkembang di daerah yang air yang lembab gitu ya, dari yang ukurannya mikro kecil sampai dengan yang besar-besar kanopi apa gitu ya. Itu tumbuh gitu. Nomor 20, kejadian hujan pada wilayah pegunungan disebut, ini gampang ini ya. Frontal, orografik, muson, lebat, siklonal. Nah, kalau pegunungan pastinya orografis ya. Ini kalau hujan frontal akibat perbedaan massa udara hangat dan dingin bertemu gitu ya. Kalau hujan orografis tadi ada pegunungan ya, ada udara naik gitu kan. Kalau misalkan nanti ada hujan zenital karena pertemuan massa udara yang naik ke atas gitu ya. Jadi di sini ada lah pasti ya. Jadi 3 jenis hujan itu kan menurut genesanya terbentuk, proses terbentuknya nanti muncul banyak lah ya, hujan konvektif ya, kemudian hujan orografis, hujan frontal, hujan muson, banyak ya, tinggal dicari gitu ya. Baik, sekian dulu nomor 16 sampai 20, silakan dicek lagi ya, dibaca-baca lagi ini, dicari ya konsep-konsepnya, semoga nanti lebih paham lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.